Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mayunda Jumeri Santi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang dimana berjudul Aspek Pasar dan Pemasaran. Pengertian pasar dan pemasaran. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Pemasaran adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli. Tujuan pemasaran terbagi menjadi 4. 1. Meningkatkan penjualan dan laba. Meningkatkan omset dari waktu ke waktu agar keuntungan bertambah. Kedua, mengurangi persaing, menciptakan produk sejenis dengan harga yang lebih murah. 3. Menguasai perusahaan, memperbesar market share dengan menciptakan peluang baru. 4. Menaikkan prestise produk, meningkatkan mutu dan penyesuaian produk dengan selera konsumen. Hal-hal yang perlu diteliti dalam aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Kedua, segmentasi pasar, target, dan posisi pasar. Ketiga, situasi persaingan. Keempat, sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Kelima, manajemen pasar. Keenam, analisis SWOT. 1. Permintaan dan penawaran terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama, perkembangan permintaan sekarang. Ini dapat diuraikan dengan menjelaskan banyak total permintaan per tahun menggunakan rumus Q besar sama dengan N kecil dikali P kecil dikali Q kecil. Q besar sama dengan total permintaan, N kecil sama dengan jumlah pembeli di pasar, P kecil sama dengan harga rata-rata satuan barang, Q kecil sama dengan jumlah yang dibeli oleh rata-rata pembeli per tahun. Poin kedua, prospek permintaan mendatang. Data ini dapat diuraikan dengan survei niat pembeli dan pendapat para tenaga penjual atau wiraniaga. Poin ketiga, perkembangan penawaran sekarang. Ini dapat dijelaskan dengan besarnya volume produksi dan kapasitas produksi usaha sejenis yang sudah ada sebelumnya. Poin keempat, prospek penawaran mendatang. Menguraikan adanya peluang untuk menawarkan produk dengan yang memberikan nilai lebih bagi konsumen. 2. Segmentasi, target, dan posisi di pasar. Segmentasi, upaya yang dilakukan untuk mengelompokkan individu-individu yang heterogen menjadi homogen. Proses ini menghasilkan beberapa kelompok yang memiliki karakteristik sejenis. Target, kegiatan yang dilakukan dengan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dituju oleh perusahaan. Posisi, kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu yang diingat konsumen. 3. Situasi persaingan. Persaingan antar perusahaan terbagi menjadi 4. Perusahaan yang menawarkan produk dan harga yang sama di pasar. Perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama. Perusahaan yang bersaing dengan mencari konsumen yang sama. Perusahaan yang membuat dan memasok produk yang sama. 4. Sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Sikap, yaitu sikap yang ditunjukkan konsumen terhadap produk. Perilaku, yaitu proses dinamis yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku yang diperlihatkan konsumen. Kepuasan, yaitu ukuran yang dirasakan konsumen setelah menggunakan produk.
5. Manajemen pemasaran terbagi menjadi 2. Yang pertama, analisis persaingan. Jadi, jika sebelumnya situasi persaingan itu yang dimaksud adalah situasi persaingan antar perusahaan, maka di dalam analisis persaingan ini dijelaskan volume, kapasitas produksi, kebijakan harga, mutu, program promosi, dan lain-lain dari produk sejenis oleh perusahaan lain. Yang kedua, bauran pemasaran. Nama lain dari bauran pemasaran ialah marketing mix. Terdiri 4 hal dalam bauran pemasaran, yaitu 1. Produk, menjelaskan tentang jenis produk, kualitas desain, fasilitas, brand name, kemasan ukuran, pelayanan, garansi, dan penggantian jika ada kerusakan. 2. Price, menjelaskan tentang daftar harga potongan, bonus, jangka waktu pembayaran, dan aturan kredit. 3. Promotion, menjelaskan tentang promosi penjualan, periklanan, humas, dan tenaga penjualan. 4. Place, menjelaskan tentang saluran distribusi, lokasi, pergudangan, dan transportasi. Dan yang terakhir nomor 6, yaitu analisis SWOT. SWOT di sini yaitu kepanjangan dari S, kepanjangan dari strength atau kekuatan utama yang dimiliki perusahaan saat ini. W, kepanjangan dari weakness atau kelemahan, kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan baik atau kelemahan lain yang dimiliki perusahaan. O, yaitu opportunity, peluang atau kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. T, kepanjangan dari threat atau ancaman, faktor negatif atau ancaman dari luar yang menghambat jalannya perusahaan. Baiklah, demikian penyampaian saya mengenai materi aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.